insya Allah kita membahas satu tema tentang kesehatan jiwa yang ini menjadi problem ya di dunia kapitalis saat ini. Kata WHO itu 1 miliar manusia itu menderita ya, gangguan kesehatan jiwa. Jadi 1 dari 7 orang karena penduduk bumi sekitar 7 miliar. Di Indonesia juga begitu banyak ya, mulai dari yang ringan sampai level yang gila dan banyak tidak tertampung. Nah, ini di Kompas dulu sebelum Covid itu. Menurut survei ada 27,3 juta orang Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Dan ini tertinggi di Asia Tenggara. Padahal kita ini ada program revolusi mental ya. Apa karena terevolusi itu jadi kena gangguan kejiwaan. Yang agak viral kemarin di Banjarbaru, Landasan Ulin. Anak muda masih mungkin umur belasan tahun kalau dari lihat wajahnya itu mengaku sebagai nabi ke-26. Sempat viral. Kemudian ternyata diteliti baru keluar dari rumah sakit jiwa dan katanya sekeluargaan itu model menderita gangguan kejiwaan. Ini problem kita semua dan kita bisa lihat untuk kajian ini jiwa itu apa sih sebetulnya. Ini ada kitab bagus untuk dibaca, Ilmu Nafsi, ilmu jiwa. Dan ini kaitannya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tulisan dari Dr. Samih Atif Azain. Ada 2 jilid, total halamannya itu lebih dari 900 halaman. Nggak tahu sudah ada terjemahannya atau belum nih. Saya kutipkan beberapa saja dari kitab itu. Pertama, metode hakiki untuk mengenali jiwa. Itu sebelum membahas lebih jauh, maka kalau kita lihat sekarang ini yang dipakai oleh para psikolog barat itu sebagian besar itu la yadrusuna ma'rifatan nafs. Mereka tidak mengkaji ya, bagaimana mengenali jiwa itu, tidak dikaji. Wa innama yadrusuna suluka an-nafsi fahasub. Tetapi mereka itu hanya mengkaji perilaku jiwa itu saja. Dan karena itulah kemudian kita bisa dapati ya namanya perilaku jiwa tidak dikaji jiwanya itu sendiri. Ya, ilmu kayak psikologi itu ya sifatnya tidak qat'i, bisa banyak kelirunya. Karena hanya mengkaji efek-efeknya semata. Di sini dikatakan ya hiya mujarradu dirasatin sathiyatin lil madzahirin nafsiyah. Sekedar kajian yang sifatnya dangkal terhadap penampakan jiwa. Mulai teorinya Pavlov misalnya atau Sigmund Freud dan seterusnya. Jadi itu tidak bisa jadi patokan walaupun ya ada benarnya, tidak keliru juga sih. Karena perilaku itu ya berlaku untuk kondisi tertentu, tapi tidak bisa digeneralisir. Nah, sumber untuk mengenal jiwa itu apa mestinya? Ya. Inna ma'rifatan nafsil insaniyah la tastaqimu illa bifahmi daqiqin illa bifahmin daqiqin lit tasawwuril islami lil insan. Dalam i'tiqad kita kaum muslimin, sesungguhnya mengenal jiwa manusia itu tidak akan pernah benar lurus kecuali dengan memahami secara mendalam gambaran Islam terhadap manusia. Karena yang paling mengerti manusia tentu adalah pencipta manusia. Dan Islam telah memberikan gambaran tentang manusia itu sendiri, meskipun tidak keseluruhan. Ya, nanti ada yang diungkap, ada yang tidak.
Dan Al-Qur'an di sini misalnya di dalam banyak ayat mengatakan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum ya. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Kemudian Allah katakan di sini wasyifaul lima fis sudur, dan obat bagi apa-apa penyakit yang ada di dalam dada manusia. Jadi mestinya kaum muslimin melihatnya ke sini, mengkaji Islam, bukan malah kemudian mencari ya, membuat-buat seolah-olah para psikolog barat itu sebagai rujukan utama. Mestinya dikaji Islam itulah bagaimana memandang manusia, dan itu sebagai pelajaran utama, sumber mengenal jiwa di situ. Jadi di sini Al-Qur'an disifati bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hudan, huda wa syifa dalam ayat yang lain. Ini dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan diturunkan dari Al-Qur'an itu apa yang dia menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mestinya kita mengenal jiwa dari sudut pandang Islam. Terus apa sih jiwa itu? Ya, di dalam kitab itu dikatakan ya, sebelum membahas jiwa, membahas dulu manusia. Dan ini kajian di dalam psikologi pendidikan. Hakikat manusia itu apa sih? Nah, manusia itu terbentuk dari pertama jasad, ini yang kelihatan. Benda fisik, wujud fisik orang. Kemudian ruh dalam arti nyawa, karena ruh ini punya makna banyak. Pertama, ruh dalam arti nyawa, yakni sirrul hayah. Ada ruh dalam makna spirit, spiritual, yakni bukan nyawa itu, tapi ada kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Itu ruh, punya banyak makna. Kemudian nafs ini yang diterjemahkan ya jiwa. Sehingga kalau kita bicara ilmu psikologi dalam bahasa Arab, ilmu nafsi, ilmu jiwa. Wa nafsu hiya ghairur ruh. Jiwa itu beda dengan ruh. Ruh dalam artian nyawa. Nyawa bahasa Indonesia ya, bukan nyawa bahasa Banjar yang bukan unda itu. Dan banyak orang tercampur baur antara ruh dengan nafsu itu. Nah, kalau ruh dalam artian nyawa, ya, rahasia kehidupan, itu urusan Allah Ta'ala. Ya, manusia tidak tahu banyak. Di sini dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Dalam artian nyawa. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itulah yang dikaji oleh manusia tentang nyawa manusia itu. Yang sampai sekarang juga tidak tahu letak nyawa itu di mana gitu, di otak kah, di mana kah? Dan ketika manusia meninggal itu kekurangan apa? Kalau nyawanya keluar itu seperti apa, ditangkap gitu? Ndak, masih belum bisa. Setahu saya begitu. Kalau nyawa ini ada sesuatu zat tertentu atau apa, kan setelah keluar itu keluar lewat mulut misalnya, ditangkap gitu. Ini loh nyawanya. Nah, itu sampai sekarang belum bisa manusia mengetahui itu, karena memang enggak Allah berikan pengetahuan kecuali sedikit. Bentar, panas. Kemudian itu tentang ruh, nyawa. Aman nafs ya, fahiya allati yatakawwanu fi minha
Al-aqal wa tamyiz wal ihsas wal ghara'iz. Adapun jiwa menurut musannif kitab itu adalah sesuatu yang terbentuk darinya ada al-aqal, mikir, berpikir. Kemudian tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk, itu kerjaannya jiwa, an-nafs. Kemudian ihsas, bisa mengindra. Rohnya masih ada, nyawanya masih ada, tapi fungsi-fungsi ini bisa hilang. Ini terbentuk dari jiwa itu, kata musannif. Wal ghara'iz, dan juga naluri-naluri manusia. Dan ini adalah ya, bentukan selain bentukan jasmani, ya, fisik. Ya. Dari mana itu diambil? Itu dari ya, ayat-ayat Allah misalnya di dalam Al-Quran. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, dan jiwa, wa masawwaha, serta penyempurnaan atau penciptaan Allah Ta'ala terhadap jiwa itu. Ini Allah bersumpah demi jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan. Maksud mengilhamkan itu adalah ifhamuha wa iqaluhuma. Ifhamuha, memahamkan kepada jiwa itu, wa iqaluhuma, dan membuat mengerti mana yang fajir, mana yang takwa. Jadi mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Allah beri potensi untuk takwa maupun untuk sewenang-wenang, untuk celaka. Kemudian Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, merugi orang-orang yang mengotorinya. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an diungkap di kitab tersebut ya, terkait dengan jiwa. Jadi disimpulkan di sini jiwa itu ya, sesuatu yang terbentuk darinya al-aqal, at-tamyiz, al-ihsas, al-ghara'iz. Nah, kita masuk ke kesehatan jiwa itu apa sih? Ini kita kutip dari orang barat dulu. Kesehatan jiwa itu adalah keadaan sejahtera, nyaman, di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Ya, definisinya begini di dalam buku ini, Toward a New Definition of Mental Health. Ya. Mengukurnya gimana nanti? Ini yang agak berat di situ. Faktornya apa? Ini juga yang jadi bahan kajian. Kalau ini dari Kemenkes, kesehatan jiwa itu ya sama, kondisi batin. Ya, batin dalam keadaan tentram dan tenang. Intinya begitu. Sehingga bisa menikmati hidup sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Kalau yang pertama tadi ya bisa mengatasi tekanan hidup. Kalau seperti ini misalnya ada dokter ini ya, dokter, mohon maaf ini. Jadi dokter pun itu yang mungkin penghasilannya banyak, dia ada akses ke obat, ada banyak cara untuk penyembuhan, tapi dalam urusan jiwa belum tentu juga sehat. Mudah-mudahan dokter yang hadir di sini sehat semua ini, lahir batin, ya, jiwa juga bisa menikmati hidup. Karena saya melihat kadang dokter ini berat juga ya. Kita pernah bawa istri itu ke dulu dokter kandungan, meriksa kehamilan itu. Mukanya ini sudah muka lelah gitu. Pagi di rumah sakit, malam itu praktek bisa sampai jam 11 malam coba. Itu kalau ndak kuat-kuat,
ya, motivasi sekedar motivasi mendapatkan penghasilan, mungkin duit sudah banyak, tekanan hidup gitu. Nah, bertengkar dengan istri yang di Bali itu coba bunuh diri coba. Padahal punya obat seharusnya, gimana istrinya supaya taat ya. Tapi nggak ada obatnya mungkin itu, istrinya nggak ada obatnya itu sudah, sehingga mau bunuh diri. Ahli komputer juga pernah begitu di Eropa sana, orang jenius ahli komputer. Kalau itu bukan mencoba bunuh diri, betul-betul bunuh diri, lompat dari jendela lantai atas. Gara-gara apa? Bertengkar dengan istri. Mungkin karena dia biasa merogram komputer gitu ya. Istri mau diprogram tidak bisa, hang terus, akhirnya bunuh diri. Ini jiwa masalahnya, masalah jiwa yang ada keinginan tidak kesampaian, bagaimana mengatasinya dalam jiwa. Dan itu banyak tidak bisa. Di negeri-negeri Eropa itu, di Jepang, bunuh dirinya tinggi sekali, di Amerika juga begitu. Hidup kita sekarang ini tidak baik-baik saja sebetulnya dari sisi kesehatan jiwa ini. Tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin pejabat sekalipun itu. Kemudian ini dari jurnal Imtiaz. Intinya kurang lebih lah, bisa mengelola fungsi-fungsi kejiwaan. Karena ini jurnal keislaman, maka ditambahi. Jadi bisa menyesuaikan antara diri dengan lingkungannya, tapi didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang itu jadi pedoman. Agak lumayan ini. Jadi kurang lebih dengan definisi yang lain, tapi landasannya Al-Quran. Faktor penentunya apa? Kata Zakiyah Darajat, bahwasanya kesehatan jiwa itu tidak banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor luar. Yang ini kadang tidak difahami oleh sebagian besar masyarakat. Kalau mau bahagia, nyaman jiwanya, ya, sehat jiwanya, yang difikirkan bagaimana dapat posisi yang nyaman dalam kerjaan, dapat harta yang banyak, ya. Padahal ini menurut penelitian beliau ini enggak ada pengaruhnya di situ. Banyak orang-orang kaya itu stres. Ya. Baik stres masalah sosial, ekonomi, politik, ya, adat kebiasaan dan sebagainya. Calon-calon pemimpin yang nyalek gagal itu banyak juga yang stres. Tetapi kata beliau, penentu kesehatan jiwa itu adalah banyak ke cara dan sikap menghadapi, ya, berbagai problem kehidupan itu. Kesehatan jiwa kaitannya dengan sikap. Dan ini sama atau kurang lebih dengan pandangan Islam. Tinggal sikap seperti apa itu yang perlu ditata agar jiwa itu sehat. Jadi kalau mau revolusi mental atau revolusi apapun, harus dilihat yang direvolusi apanya. Tidak bisa tidak mesti pemikiran dan sikap itu. Sikap itu muncul karena pemikiran. Sehingga revolusi berpikir mestinya. Landasannya apa? Kalau landasannya kapitalis, sekulerisme itu sama dengan yang sekarang ini. Sehingga mesti perlu landasan yang lain. Karena yang sekarang ini terbukti banyak menyebabkan orang kena gangguan kesehatan jiwa. Nah, kalau kita lihat secara faktual, manusia itu kan punya keperluan, needs. Ada dua kalau kita lihat di dalam kitab tadi, keperluan atau kebutuhan manusia itu ada hajatul udwiyah, kebutuhan jasmani. Ya, yang ini kalau tidak terpenuhi ya memang sakit juga sih. Ya, nggak terpenuhi makan, minum, ya, tempat tinggal, memang ada juga pengaruh. Tetapi tidak menentukan itu, tidak menentukan. Ada aja orang yang tidak punya apa-apa bahagia hidup. Nanti kita ceritakan bagaimana orang yang susah sekali hidup menurut pandangan manusia, ternyata dia bahagia, bersyukur. Yang kedua ada kebutuhan naluri, gharizah. Ada 3 nanti diuraikan di kitab tersebut. Ya.
naluri beragama, ya, ada naluri ingin mentakdiskan sesuatu, merasa lemah, ya. Kemudian ada gharizatul baqa, ya, ada rasa marah, rasa ingin eksis dan sebagainya. Ada gharizatun nau, rasa kebapaan, keibuan, ingin memiliki anak, ada naluri seksual dan sebagainya. Ini manusia itu seperti itu. Kemudian dari kebutuhan hidup ini muncullah dorongan untuk memuaskannya. Lapar, ada keinginan untuk makan. Ada muncul gharizatul jinsiyah, ya, dorongan seksual. Ada keinginan untuk kawin dan seterusnya. Ada dorongan pemuasan. Di sisi lain manusia itu Allah berikan perangkat yang namanya akal, sehingga dia bisa berpikir. Dua-duanya ini penting. Ada dorongan untuk melakukan sesuatu, mestinya manusia dengan hewan itu bedanya mikir. Ini saya mau lakukan, pikirkan dulu. Bener enggak? Bukan sekedar ini bisa apa enggak. Makanya perlu ditingkatkan taraf berpikir itu. Nah, apa yang mempengaruhi berpikirnya manusia itu ya ideologi. Ideologi apa yang dia pakai, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang intinya ideologi itu ya adalah pemikiran mendasar terkait dari mana kita ada, untuk apa sih hidup itu, dan kemana nanti setelahnya, setelah mati ini kemana. 3 ini dan hubungan 1 sampai 3 ini. Ideologi itu mestinya membahas itu. Dan ya nanti ini bahasan lebih detail di pembahasan lain. Nah, dari ideologi ini muncul belief, ya, berpikir, ada ideologi yang mendasari, ada keyakinan. Yang ini nanti menjadi kaidah dia berpikir. Berpikir nanti punya kaidah. Jadi berpikir itu nanti lama-lama apa yang mendasar itu menjadi dasar berpikir dia atau kaidatul fikriyah. Yang ini mendasari pemikiran dia di dalam perbuatan mau melampiaskan atau memuaskan atau mencari pemenuhan kebutuhan tadi. Dari 3 ini muncul kecenderungan. Misalnya lapar, ada makanan, ya dia mikir gimana makanan itu, halalkah, haramkah, ini enak atau tidak dan seterusnya itu. Nanti muncul kecenderungan untuk makan atau tidak. Dari sini muncul niat untuk berbuat. Nah, jadi hendaknya perbuatan itu tergantung lingkungan. Lingkungan, faktor lingkungan. Apakah dia jadi perilaku atau tidak. Nah, yang perlu dibenahi ketika problem kesehatan mental itu ya berarti membenahi berpikirnya manusia ini. Cara memandang dia saat kebutuhannya misalnya enggak terpenuhi, baik kebutuhan terkait jasmani dan naluri tadi. Dan ini kaitannya erat dengan ya akidah itu, akidah. Saudara-saudaraku para dokter sekalian yang dimuliakan Allah. Ini kata Malik bin Dinar. Kharaja ahlud dunya minad dunya. Para ahlud dunya itu telah meninggalkan dunia. Walam yadhuqu atyaba ma fiha. Dan mereka tidak atau belum merasakan apa yang paling nikmat di dalam dunia itu. Ini ungkapan beliau. Maka ditanyakan kepadanya, wa ma huwa ya Aba Yahya? Apa itu yang paling nikmat wahai Abu Yahya? Maka Malik bin Dinar mengatakan ma'rifatullahi azza wa jal, yakni mengenal Allah azza wa jal. Apa kaitannya dengan kesehatan jiwa? Saya ingin katakan dasar yang bisa membuat jiwa sehat itu ya ma'rifatullah, Islam itu. Yang kalau kita kaitkan di sini tadi, belief ini. Belief ini nanti akan kaitannya bagaimana dia berpikir, landasannya ke situ, dan akan mengatur kecenderungan dia seperti apa. Tanpa melihat nanti perilakunya ini ya niatnya terkesampaian atau enggak. Tapi
mikirnya ini sudah menjadi dasar dia itu nanti merasakan bahagia atau tidak, sehat atau tidak jiwanya. Kita lihat misalnya ya hidup seperti inilah. Kita merasa senang ini dulu waktu kecil. Main apa ini? Lompat tali. Ya. Ini kalau dulu ini talinya dari itu karet ya, karet gelang itu dirangkai-rangkai ya, kemudian jadi panjang untuk lompat. Ya, kalau diingat-ingat senang juga ya dulu. Bahagia melihat itu, mengingat itu sudah bahagia. Kalau sekarang semua sebab kapitalis sudah tidak ada merangkai karet, sudah ada itu yang tali untuk lompat-lompat itu sudah ada. Ini yang kedua ini bentik ya. Bentik. Mungkin kalau nggak tahu berarti masih muda panjenengan. Ini mainan kita dulu. Meninggal walau sebagaimanapun hebatnya, pangkatnya, kalau belum merasakan ma'rifatullah, ya, paling tidak kita mengenal dan mencoba memahami Islam, mendasarkan sikap kita pada Islam itu, kata Malik bin Dinar, belum merasakan lezatnya hidup itu. Ini di dalam kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar. Kenapa kok bisa hidup nyaman dengan sikap ini? Salah satunya ada perkataan Imam Ahmad. Idza arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas. Kalau seseorang itu mengenal dirinya atau mengenal kadar dirinya, dia itu adalah hamba Allah Ta'ala, Allah ciptakan untuk beribadah, urusan dia itu nanti dengan Allah, perhitungannya itu, fama yanfa'uhu kalamun nas, maka perkataan manusia itu tidak akan bermanfaat baginya, tidak akan membuat bahagia atau tidaknya dia tergantung ucapan orang. Sementara sekarang ini banyak orang itu menjadi susah hidup karena mikirkan bagaimana pandangan orang kepada dirinya, bagaimana perilaku orang kepada dirinya, itu membuat dia merasa menderita. Tapi kalau ma'rifat kepada Allah, ya semua yang lain itu dipandang sebagai makhluk Allah yang sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak begitu mengaruh. Ini latar belakangnya Imam Ahmad, ada satu yang memuji, suatu ketika ada yang mencela. Ya, dipuji tidak kemudian lupa diri, dicela tidak kemudian menjadi menderita. Itu kaitannya dengan jiwa ya. Nah, bahasan berikutnya tentang kalau kita mau tahu sehat maka perlu diketahui sakit. Ada kaidah ya, bil adad yatabayyanul asya. Dengan kita mengetahui kebalikannya maka menjadi jelaslah segala sesuatu itu. Jadi kalau bicara kesehatan jiwa mesti diketahui sakit itu. Sakit itu apa? Ini bukan karena perspektif Islam langsung pakai bahasa Arab dah. Kata Ibnul A'rabi, aslul marad an-nuqsan. Asal dari sakit secara bahasa itu maknanya adalah an-nuqsan, kurang. Kabadanin maridin naqisul quwwah. Seperti misalnya badan yang sakit itu maknanya adalah berkurang kekuatannya. Wa qalbun maridun wa qalbin maridin naqisuddin. Hati yang sakit maknanya adalah berkurang agamanya itu. Itu secara bahasa begitu. Ya. Ini kata Ibnu Urfah ya. Intinya sama. Al-marad fil qalbi futurun anil haq. Sakit di dalam hati itu adalah maksudnya futur. Futur itu lesu, tidak semangat dalam melakukan al-haq. Wa fil abdan futurul a'dha. Kalau sakit dalam badan itu ada lesu dalam anggota tubuh. Wa fil ain futurun nazar. Sakit mata itu ada ya, kekurangan di dalam pandangan. Nah, sakit itu ada dua. Ini insya Allah tidak perlu kita bahas secara lanjut ya, karena sudah tahu ya. Pertama sakit kolbu, yang kedua sakit badan.
Ini bisa dibaca secara panjang lebar di kitab Haditsus Syam Al-Juz'ul Awal. Nah, ringkasnya beginilah. Daripada panjang-panjang, sakit itu ada sakit badan, ada sakit kolbu. Sakit badan itu ada dua itu. Al-amradul udwiyah, ya, sakit anggota-anggota fisik itu. Yang kedua adalah al-amrad an-nafsiyah, sakit jiwa. Nah, di sini letaknya sakit jiwa itu. Menurut penulis Haditsus Syam, sakit jiwa itu masuk dalam kategori sakit badan, tapi jiwanya, tidak anggota tubuh. Kemudian kalau maradul qulub, sakit hati, bukan sakit hati karena dendam kan ya. Itu ada dua juga. Pertama, maradu syubhatin wa syakkin, sakit syubhat, samar ya, wasyak dan ragu terkait dengan akidah maupun cabang dari akidah. Sehingga orang-orang kafir itu sakit sebetulnya kalau kita lihat. Mengingkari keberadaan Tuhan ini kita lihat dia sakit. Yang kedua, tidak sampai kepada akidah, tapi ini syahwat. Ya, ada sakit syahwat dan penyimpangan. Sehingga kalau taruhlah kayak LGBT, ya kita lihat itu sakit karena menyimpang dari kebenaran. Walaupun mungkin fisiknya sehat semua, dia bahagia, iya. Seolah-olah kalau nggak pakai Islam itu ngukurnya nggak ada sakitnya itu. Orang kafir munafik itu sakit. Meskipun fisiknya sehat, hartanya banyak, dia merasa bahagia. Ini sakit kolbu di sini. Ya, jadi yang syak ini ada yang terkait dengan inti akidah, ada yang tidak. Syahwat ini seperti di dalam surah Al-Ahzab, ya, orang ada kecenderungan untuk berperilaku maksiat, itu sakit jiwanya itu. Bukan sakit jiwa, sakit hatinya. Ini Allah katakan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa, wahai para istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita lain. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qaul. Kalau kalian betul-betul bertakwa, jangan kalian rendahkan suara kalian itu. Berbicara jangan mendayu-dayu. Kalau saya ada Habib yang anaknya di Tarim sana, cerita orang-orang Tarim itu wanitanya kalau berbicara kepada lelaki sambil gigit siwak ini, nah. Sambil ngomong supaya apa? Ya, berteleponan itu supaya ndak merdu-merdu amat lah suaranya. Ini kata Rasulullah, walaupun suara itu bukan aurat. Fala takhdha'na bil qaul. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Fayatma'u alladzi fi qalbihi maradun. Sehingga orang yang fi qalbihi maradun, dalam hatinya ada penyakit, itu ada keinginan untuk hal yang tidak baik. Jadi itu masuk syahwat dan tadi al-ghai. Sakit itu sakit. Allah sebut itu marad, sakit. Sementara penyakit jiwa ini, ya, penyakit jiwa itu adalah a'radu amradin mutanawwi'atin wa katsiratin yash'uru bihal marid. Ada gejala-gejala sakit yang berbagai macam dan banyak yang dirasakan oleh orang yang sakit. Tetapi setelah diperiksa, kondisinya itu alami, tidak ada penyakit anggota tubuhnya, tidak ada yang sakit. Nah, itu dikatakan oleh musannif sebagai sakit jiwa. Badannya diperiksa normal semua, tapi merasa sakit. Nah, ini merupakan hasil dari apa? Pengaruh luar. Ya, seperti khauf, ya, takut, ragu-ragu, ya, galau, sedih sekali, ya, kemudian merasa kurang terus, sangat sembrono. Nah, ini termasuk sakit jiwa ini. Sakit jiwa. Sehingga tidak mesti sakit jiwa itu gila, enggak. Sakit jiwa itu ya memang bisa tadi kok
sedih terus ya, padahal sudah lewat kejadian. Tidak bisa dia itu, kata orang sekarang, move on. Sakit jiwa juga itu. Nah, bagaimana solusinya? Itu semua berakar pada Islam. Kita bisa lihat ya di dalam surah Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maksudnya apa? Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Jadi akibat dari tidak mau hidup pakai cara Islam itu jadi muncul berbagai penyakit jiwa itu. Mulai dari ya khawatir, galau dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Katsir ya, yakni apa galaunya ini, sempitnya hidup itu fit dunya, di dunia. Fala tuma'ninata lahu. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Nah, ini sakit jiwa sudah, ini tidak ada ketenangan ini. Ya, mungkin sakit jiwa level awal ya. Wala insyiraha li sadri. Enggak ada kelapangan dada. Enggak ada lapang. Baca sosmed aja bikin dia menderita itu. Dan itu memang ya wajar sebagai manusia, ketika ada orang mencela kita itu tidak senang, itu wajar. Tetapi ketika itu menjadi kita seolah-olah paling menderita gara-gara dibully orang, nah ini apa? Karena kita melihat seolah-olah orang yang membuli kita itu penguasa kita. Jadi kalau ingat Allah Ta'ala, insya Allah tidak begitu. Bal sadruhu dayyikun harajun lidhalalihi. Akan tetapi dadanya itu sempit, merasa berat betul karena kesesatannya. Wa in tana'ama zahiruh, walaupun zahirnya itu banyak nikmatnya. Duitnya banyak, istrinya banyak, sehat dan sebagainya. Wala bisa masya'a, dia bisa memakai pakaian yang dia kehendaki. Ya, bukan harganya bukan 100-200 ribu, tapi bisa sampai 12 juta ya. Merek Blueberry misalnya. Wa akala masya'a, dia bisa makan yang dia mau. Wa sakana haitsu sya'a, dia bisa hidup tinggal di mana dia mau yang nyaman-nyaman ya. Fa inna qalbahu ma lam yakhlus ilal yaqini wal huda, maka hati dia ya, jika tidak sampai kepada sifat, tidak sampai kepada keyakinan dan petunjuk, fahuwa fi qalakin wa hayratin wa syakkin, maka dia itu senantiasa berada dalam kegalauan, kecemasan, keraguan. Fala yazalu fi ribatin yataraddadu, maka dia ya senantiasa pada tadi keraguan dan yataraddad, kebimbangan. Fahadha min dhanqil ma'isyah, dan ini adalah ya, merupakan kesempitan hidup. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat ya filosofi Islam masjul maddah birruh ya, yakni yang ada sekarang materi dengan ruh, kesadaran akan hubungan dengan Allah taala. Inilah yang bisa kemudian menjadikan mental jiwa itu sehat, kuat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Suhaib, urusan orang beriman ini menakjubkan, luar biasa. Semua urusannya baik ya. Dan itu tidak ada kecuali bagi seorang yang beriman. Jika dia tertimpa kesenangan, dia bersyukur ya. Dan itu baik. Wa in asobathu dharra'u sabara. Kalau dia ditimpa bencana, musibah, nah ini biasanya orang menyatakan kalau bahagia itu ya tidak kena musibah. Tapi bagi orang yang beriman, musibah itu ya dia bersabar, fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Luar biasanya Islam itu di situ. Bahagia bisa diraih dalam kondisi apapun. Ini contoh Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau waktu tua kehilangan penglihatan mata beliau. Tapi beliau tidak seolah-olah hidup sengsara. Sekarang ada sebagian orang mungkin
sakit sedikit saja seolah-olah sudah Allah nggak pernah kasih nikmat dia. Bahkan saat ini punya karomah ya, punya karomah, doanya makbul. Tapi beliau tidak mau berdoa supaya ya Allah sembuhkan mataku, enggak. Ketika ditanya, wahai paman, engkau mendoakan orang lain agar hajatnya terkabul. Kenapa engkau enggak berdoa untuk diri engkau sendiri agar Allah kembalikan penglihatan engkau? Maka beliau katakan, ya bunayya, qada'ullahi subhanahu indi ahsanu min baswari. Wahai anakku, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala menurutku itu lebih baik daripada kembalinya penglihatanku. Beliau sudah tua, sudah hilang ya. Sudah beliau sabar di situ. Ya, ridho terhadap qada itu lebih bagus. Sebagaimana ada seorang wanita kena ayan, minta didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah katakan, kalau engkau bersabar, maka bagi engkau surga. Maka dia nggak jadi minta didoakan. Ini luar biasa kan seperti ini. Sekarang kadang ada sakit-sakit sedikit aja sudah, bahkan tidak sakit pun itu kemudian ingin berobat, operasi plastik dan sebagainya. Ini yang lebih mencengangkan lagi, ada namanya Abu Qilabah. Abu Qilabah ini hidup kehilangan anak, kehilangan keluarga, dan kehilangan anggota tubuh. Lumpuh, kemudian pendengaran dan mata tidak melihat juga. Tapi tetap berdoa. Berdoanya apa? Bersyukur. Allahumma auzi'ni an ahmadak hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik. Ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, memuji Engkau, menyukuri nikmat Engkau. Allati an'amta biha alayya, yang telah Engkau karuniakan nikmat itu kepadaku. Wa faddaltani ala katsirim man khalaqta tafdila, dan Engkau telah memuliakan aku atas seluruh orang yang makhluk yang telah Engkau ciptakan. Ada orang yang lewat itu kemudian bertanya, kok engkau bersyukur betul itu, apa nikmat yang engkau peroleh dari Allah Ta'ala? Padahal kondisinya begitu. Akhirnya beliau katakan di sini, ya, tidakkah engkau lihat apa yang telah Allah lakukan kepadaku? Demi Allah, andai langit itu ya mengirimkan api, andai Allah mengirimkan langit itu, lau arsalas samaa alayya naron fa ahraqatni. Ini seharusnya sama'u ya. Andai langit itu mengirimkan api, ini Allah juga fa'ilnya. Andai Allah mengirimkan langit itu menurunkan api kepadaku, kemudian api itu membakarku, wa amarul jibala fadammaratni, Allah itu menyuruh gunung untuk menghancurkan aku, wa amarul bihara fagharraqatni, andai Allah itu mengirimkan atau menyuruh laut untuk menenggelamkanku, wa amarul arda fabala'atni, Allah menyuruh bumi untuk menelanku, mazdadtu li rabbi illa syukra, itu semua tidak akan menambahi kepadaku kecuali bersyukur kepada Tuhanku. Lima an'ama alayya min lisani hadza, karena Allah telah mengaruniakan kepadaku lidah ini. Jadi tinggal lidah, tapi lidahnya masih bisa bersuara, itu sudah nikmat yang luar biasa. Masih bisa berzikir. Masa ada orang begini? Mungkin para dokter pernahkah jumpa pasien yang begini? Sakit luar biasa, tapi tidak ada mengeluh, yang ada bersyukur. Karena apa ini? Karena dia tahu kadar dirinya, tahu kondisi dia itu makhluk Allah Ta'ala.